Nanti dari Tarmizi, mohon maaf, saya besok nggak bisa ngajar langsung, jadi saya rekam sore hari ini dan saya kirimkan rekamannya ke Ustaz Syarif ya. Besok kalau dengerin aja. Nah, sore hari ini atau hari ini kita akan belajar terkait dengan lanjutan ya. Bilangan real tak nol, pangkat bulat negatif. Jadi bilangan real nggak nol, pangkat bulat negatif. Contohnya ya ini dia. Nah, bilangan real kan ini nggak nol ya, pangkat bulat dan negatif. Negatifnya di mana? Ketika dia pindah ke atas, tuh ya. Jadi minus satu. Nah, seperti yang kita sudah pernah bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ketika suatu pangkat itu dia tidak ada eh, sesuatu bilangan tidak ada pangkatnya, itu berarti bukan tidak ada pangkat, tapi dia sebenarnya pangkatnya pangkat satu. Ini di sini nih. Ini dia nih. Jadi kita bisa menulis 1/2 menjadi 1/2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 1 itu ya dua. Apa kita buat seperti itu agar kemudian untuk soal-soal berikutnya kita sudah punya fondasi yang baik untuk bilangan berpangkat. Namun sebelum kita jauh lebih jauh membahas, mari sama-sama kita awali. Yang bersyukur Fatihah, semoga Allah berikan kefahaman dalam pembelajaran kita Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Oke, dalam screen teman-teman bisa lihat bahwa 1/2 sama dengan 1/2 pangkat 1. Nah, di sini ini penguraiannya. Bahwa 1/2 itu sama dengan 1 dibagi 2, gitu kan? Dan 1 itu adalah 2 pangkat 0, dan 2 itu adalah 2 pangkat 1. Jika hasilnya adalah 2 pangkat min 1. Nah, kalau kita ambil kesimpulan sederhananya dari 1/2, itu adalah 2 pangkat min 1. Nah, ini eh, keduanya dan ketiganya juga menjelaskan hal yang sama ya. Terkait dengan bilangan real tak nol pangkat bulat negatif. Oke, kita pindah ke eh, slide yang kedua. Tadi sudah pangkat nol ya. Mohon maaf. Eh, bilangan real tak nol pangkat bulat negatif. Sekarang kita masuk ke bentuk akar. Nah, di bentuk akar ini kita akan belajar terkait dengan bentuk akar kuadrat dan bentuk akar pangkat n. Ya, jadi kalau misalnya nanti ketemu bentuk akar kuadrat dan bentuk akar pangkat n. Nah, akar kuadrat itu cirinya bilangan pokoknya bukan nol. Sorry, ya bilangan pokoknya tidak negatif. Nol boleh, tapi dia tidak boleh negatif. Kenapa? Karena kode negatif kita nggak bisa dapet, karena ini bentuknya bilangan real ya. Bilangan real itu adalah bilangan yang nyata, yang secara gampang kita bisa cerna bahwa kalau ada bilangan yang akarnya minus, ya berapapun itu, maka kita nggak bisa nyari berapa akarnya. Sedangkan eh, kita dapat akar kalau misalnya dia bilangannya bukan negatif. Ya, contoh ya, akar 4 sama dengan ya jawabannya plus minus 2, bisa positif 2, bisa negatif 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 hasilnya 4, min 2 kali min 2 hasilnya 4. Tapi kalau misalkan akar min 4 berapa? Nggak ada, karena tidak ada bilangan yang dikali ya, hasilnya minus. Bilangan yang sama maksudnya ya. Hasilnya minus. Nah, jadi kalau misalkan dia min 2 kali 2 ya bukan bilangan berpangkat jatuhnya. Min 2 kali 2 gitu ya. Hasilnya min 4. Tapi ini kan dia bukan bilangan
berpangkat jatuhnya, ini ada bilangan yang perkalian biasa begitu. Jadi syarat pertamanya, kalau ketemu dengan bentuk akar, maka bilangan pokoknya itu bukan negatif. Indonesia. Itu sebagai pengetahuan, sekarang kita pindah ke akar pangkat N. Nah, kalau akar pangkat saja kuadrat, maka ini diasumsikan akar A, maka di sini adalah basisnya 2, akar pangkat 2 begitu. Jadi berapa bilangan yang dikali 2 kali dapatnya A. Kalau akar pangkat N, maka dia dimungkinkan akarnya bukan, basisnya bukan 2, tapi bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya, tergantung dari soal yang diberikan. Syaratnya apa? Syaratnya lagi-lagi A-nya tidak negatif dan B-nya juga tidak negatif. Ini teori ini kalau udah ketemu sama soalnya akan mudah ya. Nah, ini eh, teori berikutnya terkait dengan sifat bentuk akar dalam perkalian ini. Maka dia juga kenal dengan sifat distributif. Bagaimana kalau ada AB kali akar A, ya ini kita kalian ya. Akar AB atau B akar A tambah C akar. Minggu lalu kita sudah bahas nih, ada soal yang kayak begini. Maka kita kelompokkan A sama B-nya, kemudian akarnya yang sama kita keluar. Ini tambah, kurang, mirip. Nah, kalau dia perkalian begini, maka itu bisa kita pecah jadi akar A dikali akar B. Syaratnya A lebih dari 0, B lebih dari 0. Dan ini kembali kalau kita ubah menjadi bentuk akar, jadi gini, A akar min A pangkat tengah gitu ya. Ya. Kalau kita mau ubah bentuk akar AB, sama juga dengan AB pangkat tengah. A pangkat setengah, B pangkat setengah. Gitu. Ya. Next, pangkat 0 dan pangkat negatif. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Maka tadi kita bisa ngelihat ada 2 pangkat 0, hasilnya berapa? 1. Atau A pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Atau B pangkat 0 hasilnya 1 dan seterusnya. Pokoknya segala bentuk angka yang dipangkatin 0, hasilnya 1. Syaratnya A-nya nggak 0. Kemudian kalau dia pangkat negatif, maka tadi kebalikannya. A pangkat min N, it means 1 per A pangkat N. Jadi sudah kita bahas juga. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Dari sini saya hanya mengerjakan soal yang satu atau dua, satu aja kali ya. Satu aja biar teman-teman punya banyak latihan soal yang lain. Saya jawab soal yang nomor C lah ya. Nah, teman-teman saya dulu soalnya sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Jadi kita diminta membuat jawabannya menjadi pangkat negatif. Nah, contoh yang saya ngambil yang C, ini kan posisinya B pangkat 5 per B pangkat min 3. Dan karena diminta pangkat negatif, maka kita ubah 5 ini menjadi pangkat negatif. Ini. Ini kan. Maka kita akan menjadikan dia sebagai 1 per B pangkat min 5. Ini kan. Terus ya. Atau gini lah ya, biar kelihatan bentuknya. Ini saya ubah dulu. B pangkat 5 dikali 1 B pangkat min 3. Nah, semoga sampai sini teman-teman kebayang. Ini B pangkat 5. Nah, kalau dibintang negatif, maka kita ubah 5-nya menjadi 1 per B pangkat min 5 dikali 1 B pangkat min 3. Nah, kita sudah tahu teori sebelumnya bahwa
Kalau ada perkalian bentuk pangkat, maka menjadi penjumlahan. 1/B pangkat min 5 tambah min 3. Oh, nggak jelas ya. Oke, jadinya intinya 1/B pangkat min 5 tambah min 3. Berapa tuh? 1/B pangkat min 8. Nah, jawabannya tuh. Ya. Jawabannya adalah 1/B pangkat min 8. Karena mintanya adalah pangkat negatif. Ini pangkat negatif. Kalau dibuat pangkat positif gimana? Ya, naikin ke atas. Jadinya kalau dibuat pangkat positif, B pangkat 8. Gitu ya, kalau dimintanya pangkat positif. Nah, silakan teman-teman kerjakan yang A, B, dan D. Sekarang saya masuk ke yang berikutnya, soal B. Lihatin soalnya, sederhanakan menjadi bentuk pangkat positif. Maka kalau pangkat positif, kita harus ubah jawabannya menjadi pangkat positif. Saya kerjakan yang D lah ya. Oke, di sini kita dapati satu satu per A pangkat 3 B pangkat 1 dan C-nya pangkat min 4. Nah, kita bisa membuat pangkat minus ini menjadi positif dengan cara apa? Naikin ke atas. C pangkat 4 gitu kan per A pangkat 3 B. Selesai. Kenapa nggak kita sederhanain? Ya, ini paling sederhananya begini karena elemen A, B, dan C itu kan bukan elemen yang sama, ada elemen yang berbeda. Nah, kalau soal yang ini sama-sama 6 bisa kita garap, ini sama-sama bisa kita garap, ini sama-sama M bisa kita garap. Tapi kalau yang ini dia beda, dia ada A, B, dan C. Oke, saya pikir itu diskusi atau singkatnya ya terkait dengan materi dalam pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan teman-teman semua paham. Akan dikerjain yang sebelumnya ini soal A dan soal B. Kita ketemu lagi. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.